Selamat sore, sang debater. Ore Media Channel. Madia dia, bukan media. Hah? Madia, bukan media. Madia. Madia. Media, aku lihat. Udah ini kan, sadar banget. Kenapa? Udah sadar gitu kan, apa nanti masih kabur-kabur pandangan, nanti susah pula. Enggak, memang apa? Oke, jadi sistem gimana nih, Bang Rudi? Kita bikin 10 menit atau gimana? Bebas deh, bebas. Artinya 10 menit aja ya. Jadi 4 ronde 10 menit gitu. 10 menit Bang Madia bertanya, 10 menit Bang Madia bertanya, nanti gantian Bang Rudi. Boleh. Jadi dua ya. Ngerti Bang Madia? Iya. Boleh. Oke. Jadi sistemnya mulai dari siapa dulu bertanya nih? Open dulu sedikit lah, 2 menit lah open dulu ya. Open. Nggak usah langsung aja Bang, langsung aja. Langsung saja ya. Oke, apa? Jadi Tetap jelek Bang Rudi, rambutnya tetap jelek gitu. Iya. Enggak, anakku mau ikut terus ini sekarang di live ini. Semenjak kemarin dia nyanyi kan. Oh iyalah. Aduh, baru bangun. Ya sama-sama tidur. Oke. Suruh ini, ada yang tulis Bang, suruh main TikTok aja kalau sama anak. Main TikTok. Dia mau jadi debater sini. Jadi debater juga. Cocok. Oke. Mulai dari siapa? Bang Madia bertanya duluan atau Rudi yang bertanya duluan? Oke lah ya. Bebas saja. Oke, Bang Madia dulu ya. Bang Madia dulu atau Bang Rudi? Bebas. Oke, Madia aja ya. Saya mulai. Oke, jadi, assalamualaikum. Tunggu, belum santai Bang. Jadi saya mulai dari sekarang. Yuk. Silakan Bang Madia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sang debater. Sore. Mantap. Ya, ini Madia. Kita bahas tema saat ini adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yesus yang patut disembah ya? Ya, seperti itu. Nah, kalau Madia di sini sebentar saya buka sedikit dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sang pencipta ya, sang pengatur semua seluruhnya dengan posisi sifat kesempurnaan yang sudah terkoordinir di dalam kitab suci Al-Qur'an dalam poin-poin sifat-sifat ya. Yang sudah terkontrol, teratur, terprinsip, ya tertulis dalam sifat-sifatnya dan nama-namanya kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam Al-Qur'an yang sudah terbukukan. Seperti itu gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam posisi ini Allah sudah lengkap posisinya, sifat-sifatnya sudah jelas. Siapa itu sang pencipta dalam posisi dikenali dalam posisi sifat-sifatnya. Dalam sifat-sifatnya dan nama-namanya yang juga di situ bercermin ke sifat itu sendiri gitu loh. Nama-nama yang 99 itu pun cerminan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, oleh karena itu di sini saya mau pertanyakan Bang Rudi ya. Mengapa Anda mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan padahal masih banyak umat-umat terdahulu sejak zaman Nabi Adam itu juga dia menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Apa dasar yang Anda kuatkan sehingga Anda percaya Yesus itu sebagai Tuhan? Itu silakan. Oke, silakan. Halo Bang Rudi. Oke, ku jawab. Oke. Saya sudah banyak melihat Tuhan-Tuhan dari kitab suci umat manusia di dunia ini. Semua Tuhan membenci orang yang tidak menyembah Dia. Tetapi hanya Yesus yang mengatakan, anak-anakku, doakan dan ampuni musuhmu. Nah, inilah yang membuat saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Begitu gampang sebenarnya Tuhan mengatakan kepada semua manusia, ampuni musuhmu, doakan dia. Tetapi tidak mau Tuhan-Tuhan di dunia ini mengatakan hal demikian. Dan yang saya lihat adalah mereka marah menyuruh bunuh orang sana yang tidak sepaham dengan saya.
Sehingga terjadilah kebencian di muka bumi ini. Kebencian itu dimulai dari Tuhan-Tuhan ini yang mengatakan hanya mereka lah yang menyembah Tuhan, yang lain menyembah hantu. Sehingga terjadilah kebencian-kebencian. Itulah dasar saya mengapa saya menuhankan Yesus. Baik. Baik, terima kasih Bang Rudi ya. Begini Bang Rudi, di dalam ajaran Islam itu posisinya Islam itu masih mengakuin ajaran yang terdahulu itu apabila mereka beriman kepada kitab sucinya masing-masing, ya, beriman kepada Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, mereka juga masuk ke dalam surga. Ini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Nah, kemudian saya mau tanya Pak Rudi, bagaimana Anda bisa menjadikan kebenaran Yesus itu sebagai Tuhan kalau di zaman Adam kan tidak dikenal tuh masih, di zaman Noah, Henok juga tidak dikenal, di zaman Noah juga tidak dikenal. Bagaimana Anda masih bisa percaya Yesus itu sebagai Tuhan? Ya kalau dia turun di abad ke-1. Tolong Anda jelaskan dengan posisi merujuk kemana kebenaran ini gitu. Anda untuk merujuk dalam posisi ini. Karena tidak ada pada saat itu Injil gitu loh. Tolong dijelasin. Oke. Agama-agama dari negara Timur Tengah, katakanlah Timur Tengah ya. Hanya Yahudi lah agama pertama. Selebihnya agama keberapa? Kedua Kristen. Ketiga Islam. Kalau kamu katakan bahwa Kristen ada pada abad pertama, maka kami akan mengatakan Islam ada pada abad ke-6. Itu urutannya. Maka Tuhan kami, kalau kamu katakan lahir abad pertama, maka Tuhan daripada orang sana lahirnya pada abad ke-6. Itu yang bisa kita katakan. Faktanya, saya menyembah Yesus sudah saya katakan. Hanya dialah Tuhan yang sanggup mengatakan ampuni, doakan, berkati musuhmu. Itu dasar saya mengatakan dia Tuhan. Terlepas dari bagaimana pembuktian, kalau kita merujuk kepada, kamu tadi menanya saya kan, kenapa saya menuhankan Yesus? Itulah dasar saya. Terlepas daripada nanti kita merujuk kepada bagaimana ketuhanan Yesus, itu beda lagi cara saya menjawab. Silakan. Kan mantap. Baik, terima kasih Bang Rudi. Ini kan agama Yahudi itu kurang lebih 2000 tahun sebelum ajaran Yesus ini, pada ajaran Nabi Isa atau Yesus ini abad ke-1 2000 tahun sebelumnya kan datang. Itu artinya masih ada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Musa itu, yaitu kepada Nabi Abraham, Nabi Nuh, Nabi Idris, kemudian Adam. Nah, dalam posisi ini itu siapa yang mereka sembah gitu loh. Mereka sembah siapa ini? Ajaran, kalau Islam sudah kontrol itu, sudah dijawab dalam Islam mereka bertauhid ajaran yang hanif. Ini sudah dikontrol dalam Al-Qur'an sesuai surah Al-Baqarah ayat 62. Nah, dalam Bang Rudi sendiri bagaimana itu meyakinkan kepada umat manusia, kepada agama yang lain atau ajaran lain, kalau hanya sepihak dari ajaran Nabi Musa itu sendiri, ajaran Yahudi gitu loh. Sedangkan ajaran Nuh, Idris maupun Adam itu bagaimana umat mereka gitu loh. Kalau tidak mengenal Yesus gitu loh. Silakan. Saya tidak mengurusi mereka karena pertanyaanmu adalah kepada saya. Siapa yang saya sembah? Bagaimana saya menyembah Tuhan Yesus? Bagaimana saya mengakui Tuhan Yesus? Sudah saya jawab. Kalau kamu tanya saya, maka saya sudah melihat di dunia ini banyak agama. Semua agama, maaf, secara ajaran manusia waras itu mengajarkan kebencian. Karena semua menyuruh memerangi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, dengan agama-agama itu. Tetapi Yesus, ampuni, kasihi musuhmu. Itu yang saya lihat, sehingga saya menuhankan Yesus. Mau urusannya siapa, Idris bertuhan sama siapa, saya nggak urus. Mau Musa yang ada 2, saya tidak urus tuannya siapa. Mau Nuh yang ada 2, saya tidak urus siapa tuannya. Karena kau di awal bertanya kepada saya. Silakan. Baik, Bang Rudi. Kalau begitu, Bang Rudi, gini ya Bang Rudi ya. Kita dalam mengenal Tuhan, Sang Pencipta itu tentunya kita harus tahu kebenarannya sebelum-sebelumnya dulu gitu loh. Walaupun sepihak dia Bang Rudi mengklaim kebenaran Yesus itu sendiri dalam posisi ini. Tapi bagaimanapun kita tidak boleh menghilangkan atau menghindari posisi keadilan Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada pada saat sebelum Yesus itu datang kan,
dalam posisi ini kan ya sangat meragukan kebenaran Tuhan itu sendiri gitu loh. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengcounter, sudah menjawab sejak zaman Adam. Sudah terkontrol dalam Islam itu bahwa Adam juga diturunkan suhuf-suhuf, dalam posisi ini suhuf-suhuf. Idris diturunkan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran kitab suci juga. Hanya saja namanya suhuf. Suhuf Nabi Adam, suhuf Nabi Idris, suhuf Nabi Nuh juga diturunkan dalam lembaran-lembaran. Nah, itu artinya Islam mengcounter, menjawab semua ajaran-ajaran terdahulu, mereka bertauhid. Mereka juga menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam posisi ini saya minta ke Sang Rudi, bagaimana ini menjawabnya? Silakan. Oke. Lagi-lagi kamu belum merubah pertanyaanmu. Masih menurut saya. Menurut saya, mau hantu belau pun yang saya sembah, mau begu pun yang saya sembah, mau iblis pun yang saya sembah, apabila dia mengajarkan, tolong dibuka Matius 5 ayat 44. Itu saya share screen, dah harus kutunjukkan. Share screen dulu, aku yang share screen-nya. Oke. Bukakan langsung. Matius 5 ayat 44 sudah, ada kau buka? Bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya percaya iblis tidak akan mau mengajarkan hal seperti ini. Karena iblis adalah bapak dosa, bapak kebencian. Dan kalau kamu bilang, Tuhan, Tuhan sebelum Yesus, tidak satu pun yang bisa mengatakan demikian. Gampang, tinggal ucapkan. Tetapi kenapa mereka tidak mau mengucapkan? Tuhan-Tuhan itu tidak mau. Malah mengajarkan kebencian. Siapa yang tidak menyembah saya, bunuh. Siapa yang tidak menyembah saya, akan saya musnahkan. Tetapi Yesus tidak. Itulah sebabnya saya katakan, mau kau anggap Yesus itu hantu belau, mau kau anggap itu Yesus iblis, bagi saya dia Tuhan. Karena hanya dia yang mengajarkan hal ini. Dan iblis ajarannya sudah jelas. Siapa tidak menyembah aku bunuh, siapa tidak menyembah aku adalah musuh. Sehingga dia mengajarkan kebencian pada umatnya. Bahwa hanya kau penyembah Tuhan, yang lain penyembah setan, penyembah iblis. Bahwa hanya melalui ini, agama inilah jalan ke surga. Tetapi Yesus tidak mengatakan demikian. Karena Yesus adalah Tuhan, sesungguhnya Tuhan. Jalan ke surga bukan karena kau beragama. Tetapi karena Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu. Buah-buah roh jika kau tidak bertuhan. Ini hebatnya Yesus. Jadi itulah membuat saya atau dasar saya mengapa bertuhan kepada Yesus. Silakan. Baik, Bang Rudi ya. Nah, kita di sini kalau berbicara ke syariat ajaran, ya Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sudah terukur ya sejak zaman Nabi Adam, turun ke Nuh, Musa, kemudian turun ke Nabi Muhammad. Ini tentunya satu jalur Bang Sang debater. Posisi misalkan larangan membunuh itu juga sangat jelas aturannya di dalam Islam ya. Larangan membunuh boleh bila sesuai dengan syariat yang diatur. Seperti contoh, misalkan ada kasus orang nyebut itu membunuh, maka dia juga dibunuh. Itu ditentukan di pengadilan ya. Itu dalam posisi hukum rajam namanya dalam Islam. Begitu juga dalam ajaran Taurat Nabi Musa. Kalau kita tinjau ke belakang ya, kalau ajaran membunuh itu pun sebenarnya dalam ajaran di Bible itu pun sebenarnya sudah cukup banyak yang menggambarkan pembunuhan-pembunuhan. Tapi ditutup-tutupin saja Bang gitu loh. Seperti ajaran kita disuruh membunuh Amalek ya, suku Amalek. Nah, bagaimana perang salib 1 2 3 itu kan membunuh semua itu. Nah, dalam posisi ini mungkin itu lebih dalam posisi kata-kata saja gitu loh. Tapi dia tidak titik beratkan ke sana gitu loh. Nah, kemudian kembali ke ajaran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ini Bang ya. Nah, bila kita cek ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Nuh, ajaran Nabi Idris, itu semua termuat di dalam kitab-kitab suci Bang. Hanya saja namanya suhuf-suhuf di dalam ajaran Islam itu. Ada juga kitab sucinya tapi namanya suhuf, lembaran-lembaran. Nah, di dalam lembaran-lembaran itu mereka ternyata menyembah Tuhan Yang Maha Esa juga gitu loh. Idris menyembah Tuhan Yang Maha Esa yang bertauhid. Nabi Nuh Tuhan Yang Maha Esa yang bertauhid. Nabi Musa yang bertauhid. Nah, bagaimana pandangan Bang Sang debater kalau tiba-tiba ujuk-ujuk klien sendiri
ajaran Yesus ini kok beda sendiri gitu loh. Ya padahal sudah di jalannya satu rel gitu loh. Kenapa? Tolong jelasin. Silakan. Oke, saya jelaskan. Timernya hidupkan dulu itu media. Media, siapa namanya itu? AMC. Sudah AMC? Ya. Saya jawab. Saya tidak menemukan ucapan Yesus, bunuhlah kaum Amalek. Tidak ada itu. Saya tidak menemukan Yesus mengatakan bunuhlah kafir atau itu kafir atau bagaimana. Saya tidak menemukan. Yang kita bahas adalah mengapa saya menyembah Yesus. Saya menyembah Yesus karena dialah satu-satunya Tuhan. Sedangkan Tuhan yang dianggap Tuhan oleh manusia-manusia lain tidak mampu mengatakan ampuni dan doakan musuhmu. Tak ada itu. Tak ada yang berani mengucapkan itu. Gampang tinggal ucapkan. Tetapi semua mengatakan bunuh musuh-musuhmu. Bunuh orang-orang kafir itu. Mengenai perang salib, itu tidak ada perintah Yesus perangi orang. Tidak. Bedakan antara dosa dengan perintah. Tidak ada. Oke, silakan. Oke, sang debater ya. Tapi faktanya di perjanjian lama kan ada suku Amalek kan disuruh membunuh. Ya, terjadi perang salib juga. Jadi kita nggak bisa menutupin itu semua. Nah, dalam posisi ini saya tidak tekankan ke sana. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan? Kalau orang Yahudi pun sebenarnya nggak menerima, Bang Rudi gitu loh. Bagaimana Anda bisa mengatakan Alkitab Taurat ini pun nggak menerima, ajaran Yahudi menerima ajaran Yesus ini sebagai Tuhan gitu loh. Bagaimana Anda bisa mengatakan kebenaran gitu loh. Sedangkan pemilik asal nggak nerima gitu loh. Silakan. Loh, pemilik asal Yesus siapa? Bukan Yahudi. Pemilik asal Yesus adalah Bapa di sorga. Selesai. Saya tidak urus dengan agama Yahudi. Bentar ya. Baterai habis. Memang betul. Ayah, aduh. Pas mau dicoba enggak mau. Oh, belakang. Gimana Bang Rudi? Udah. Oke. Saya lanjutkan. Saya tidak urus masalah Yahudi. Mereka mau terima Yesus, mau tidak terima Yesus bukan urusan saya. Urusan saya kamu tanya, bagaimana mengapa saya menyembah Yesus? Saya sudah jelaskan. Dari banyak agama, dari banyak Tuhan, tidak satupun Tuhan yang berani mengucapkan ampuni dan doakan musuhmu. Tak ada itu. Kalau kamu bilang perjanjian lama Amalek, maka kamu harus tahu konteksnya. Yesus masih belum ada di situ. Yesus itu firman menjadi manusia dan manusia itu diberi nama Yesus. Mungkin nanti kamu bertanya konteksnya, jangan kamu tanya menurut Bang Rudi. Ya. Karena menurutku itulah yang kupahami. Saya sudah banyak melihat Tuhan dan saya sudah pelajari banyak Tuhan. Tidak ada yang seperti Yesus. Menyuruh mengampuni musuh. Semua menyuruh bunuh. Mereka itu kafir. Harus dimusnahkan segala macam. Betapa bencinya Tuhan yang mereka sembah kepada orang yang tidak menyembah dia. Tetapi hanya Yesuslah Tuhan yang tidak pernah membenci orang yang tidak menyembah dia. Silakan. Baik, sang debater ya. Kalau melihat itu Hindu dan Buddha pun nyuruh menyembah ya. Tapi dalam posisi ini, bagaimana Anda bisa mengatakan suatu kebenaran kalau Tuhannya hanya sepihak dari ajaran Yesus itu sendiri? Tuhan Nabi Musa dan ke atas itu apakah beda Tuhannya? Tolong dijelasin. Sudah saya katakan, saya tidak peduli Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya siapa, nggak peduli saya. Karena pertanyaan siapa Tuhan sang debaters? Mengapa kau menyembah Yesus? Itulah alasan saya kenapa saya menyembah Yesus. Silakan, sangkut. Oke. Apakah Tuhan sebelum Yesus itu, apakah Tuhannya beda atau sama? Tolong dijelasin. Tuhan sebelum Yesus itu beda dengan Yesus apa sama? Kalau kamu tanya kepada saya, menurut saya, apakah Tuhan-Tuhan sebelum Yesus itu sama? Kalau dari garis Abraham, Ishak, dan Yakub tidak sama. Tetapi Tuhan setelah Yesus itu baru hantu-hantu. Hantu belau, roh-roh jahat. Itu yang menurut pemahaman saya. Silakan. Oke, berarti Tuhan tidak ada berkeadilan dong menciptakan manusia sejak zaman Adam sampai Yesus itu datang. Setelah Yesus datang baru Tuhannya ada. Berarti Tuhan tidak adil dong menciptakan manusia itu baru tanpa ada Tuhan yang benar gitu loh. Gimana menurut Rudi? Silakan. Iya, bagi saya begitu. Setelah Yesus datang baru ada keadilan bagi seluruh manusia. Di mana seluruh manusia bisa memperoleh keselamatan.
tanpa harus menyembah Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah-buah roh itu saja kamu jalankan, kamu sudah bisa masuk surga. Setelah Yesus datang, maka datanglah hantu-hantu belau yang kembali mengatakan, kalau tidak kau sembah aku, kau adalah orang yang harus dimusnahkan, yang dimusuhi, tidak masuk surga dan sebagainya. Silakan. Oke, berarti kalau begitu caranya banyak Tuhan dong, Bang Rudi. Banyak Tuhan. Dulu Tuhannya beda, sekarang Tuhannya beda. Bagaimana ini gitu loh? Kan tidak ada keadilan Tuhan dalam posisi ini. Kalau Islam semuanya sama Tuhannya sejak Adam gitu loh. Silakan. Ya, itu kan menurut kau Tuhannya sama. Faktanya nggak sama. Maka saya bilang, keadilan Tuhan itu hanya datang dalam Yesus. Tidak ada lagi Tuhan membenci orang yang tidak menyembah Dia. Setelah Yesus datang, siapapun dia, asal bisa sanggup melaksanakan 9 buah roh, dia akan ke surga. Paham ya? Silakan. Baik, bagaimana dengan rukun-rukun syariatnya? Cara menyembahnya itu apakah sama atau beda dari Yesus dengan ajaran dulu? Silakan, ajaran Nabi Musa. Kalau Yesus sudah mengatakan tidak harus melalui agama ke surga, maka rukun-rukunnya pun beda. Silakan. Kalau begitu saya katakan bahwa Tuhan ini pelin-pelan menurunkan Bible, menurunkan Taurat, menurunkan Injil pelin-pelan, tidak sesuai lagi dengan berubah-ubah gitu loh posisinya. Bagaimana pandangan Bang Rudi? Silakan. Kalau Tuhan pelin-pelan. Kalau Tuhan yang dari awal sampai Yesus itu tidak pelin-pelan, Tuhan yang setelah Yesus baru pelin-pelan. Dipindahkannya dari Yahudi ke agama lain, hak-hak itu. Itu yang bisa saya jelaskan. Silakan. Yang saya bingung ini, dulu nyuruh sujud, dia berwudu, puasa, zakat, ke bait suci haji juga. Nah, kenapa dihilangkan seperti itu? Sunat juga dihilangkan. Nah, apakah Tuhan pelin-pelan dalam posisi ini hukumnya? Silakan. Tidak ada Tuhan yang pelin-pelan. Sunat itu hanya kepada keturunan Abraham. Kalau kau sunat bisa, tapi kau keturunan Buddha. Silakan. Udah habis waktu, Itu udah kan habis waktu sana. Tunggu, Bang Madi udah habis waktu. Silakan Bang Rudi aja. Belum habis 3 detik lagi, dia kan masih sempat bilang, hai Oke. kau. Silakan Bang Rudi, silakan. Terus. Udah, habis aja nggak apa-apa, baru belajar. Jangan kau bilang habis kalau belum masih ada 2-3 menit lagi. 3 detik itu kalau kubiarkan, nanti dia begitu tank selesai langsung timernya nanti mau set lagi gitu, lebih ribet. Oke, karena 3 detik juga mau ngomong apa dia. Oke, jadi ronde pertama udah selesai dan sebenarnya ini agak kurang greget gitu ya. Di menit pertama ngoceh gitu, di awal-awal waktu semua ngoceh. Begitu tinggal 1 menit terakhir kok malah kayak main lempar-lempar bola gitu kan, baru berapa detik lempar gitu. Ini agak ya kurang gitu. Kalau bisa manajemen waktunya itu ya diatur gitu ya. Jadi ini untuk teman-teman yang memang mau jadi pendebat juga itu ya. Ini suatu masukan. Kalau bisa tuh waktu itu memang diatur dari awal gitu. Jangan udah dekat-dekat akhir, udah kurang waktu, baru istilahnya waktu itu dihemat-hemat gitu ya. Jadi ibaratnya orang nih kayak macam anak kosan juga ini jadinya kan. Waktu awal bulanan masih banyak duit, lancar dia makan gitu kan. Begitu udah akhir-akhir dihemat-hematin gitu. Ini harusnya di ronde kedua bisa lebih bagus ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Oke, jadi di ronde kedua giliran Bang Rudi yang bertanya, Bang Madi yang menjawab. Ya, jadi silakan Bang Rudi Yohanes. Saya bertanya, dalam ajaran Islam, mereka menyembah Allah SWT. Apa yang mendasarkan orang-orang Muslim atau ajaran Islam itu harus menyembah Allah SWT, bukan Allah Yahweh yang punyanya orang Yahudi? Silakan. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajaran Islam itu sama dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya, yaitu sejak zaman Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ini sudah termuat dalam sholat-sholat itu, doa iftitah orang sembahyang pun sama. Seperti itu Bang Rudi. Ini sudah termuat di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 4, Al-Baqarah ayat 62. Jadi Tuhan Islam itu sejak zaman dulu sama. Sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad sama. Hanya saja namanya yang berbeda-beda. Silakan. Jika kamu katakan sama, mengapa kisah Nuh berbeda dengan kisah Nuh orang Yahudi dan yang orang Islam? Mengapa kisah Musa berbeda kisah Musa Yahudi dengan Islam? Silakan. Jawabannya karena
Allah Subhanahu wa taala ingin meluruskan, ingin menjelaskan fakta-fakta yang dihilang-hilangkan, yang dikabur-kaburkan, yang disalah-salahin fakta yang terdahulu. Makanya Allah menurunkan Al-Qur'an untuk meluruskan itu semua, makanya berbeda. Itu jawabannya. Oke, silakan kamu luruskan. Yang mana dari kisah Nuh jam orang Yahudi berbeda bengkok sehingga diluruskan di Al-Qur'an? Silakan. Oke. Untuk Nuh itu yang diluruskan adalah Nuh itu mempunyai umat. Nuh itu Nabi Nuh mempunyai umat, sedangkan di ajaran Anda Kristen tidak mengatakan bahwa Nabi Nuh itu punya umat. Katanya itu seperti itu, saya berdebat sama teman-teman yang lain. Nah, kemudian Islam datang mengatakan Nuh itu punya umat, makanya umatnya ini yang suka menyembah berhala, suka kafir, kufur kepada Allah, maka ditenggelamkanlah. Seperti itu, Bang Rudi. Berarti bukan umat Nuh. Umat yang tidak mengikut Nuh itulah yang ditenggelamkan. Sekarang umat Nuh Bang Rudi, umat Nuh, pengikut Nuh itu ada kaumnya, kaum Sid namanya, umat Nuh. Nah, itu ada umatnya, Nabi Nuh itu ada umatnya. Makanya Tuhan turunkan bencana banjir seperti itu. Baik. Sekarang aku tanya, mengapa di dalam kitab Yahudi istri Nuh selamat, di dalam Al-Qur'an istri Nuh mati? Jelaskan. Belum nggak ngerti, coba diulang nggak paham itu apa itu maksudnya, nggak paham saya. Mengapa di dalam kitab Yahudi istri Nuh selamat, di dalam kitab Al-Quran istri Nuh wafat mati? Silakan. Nah, itulah fakta yang terjadi, bahwa ternyata ada umatnya, dia mengikuti umatnya, mengikuti ajakan umatnya juga Nabi Nuh gitu loh. Padahal di dalam ajaran agama Anda kan menolak ada umat. Nah, ini membuktikan juga bahwa sebenarnya Nabi Nuh itu punya umat, makanya diajak banjir yang besar. Itu memang begitulah fakta yang terjadi gitu loh. Fakta yang terjadi seperti itu. Oke. Saya tidak nanya umat, saya tanya istri Nuh. Silakan. Kalau Al-Quran mengatakan seperti itu, ya seperti itulah kami percaya, karena bagaimanapun umat-umat terdahulu pun sebenarnya dia mempunyai istri mungkin lebih daripada satu gitu loh. Artinya berpoligami. Jadi kita tidak bisa menilai seperti itu. Tergantung ayat Al-Qur'annya menjelaskan. Silakan. Nuh tidak pernah disebutkan baik di dalam kitab Taurat, kitab orang Yahudi maupun Islam berpoligami. Kalau kau punya bukti berpoligami, tunjukkan. Saya juga tidak punya bukti itu. Hanya saja saya kan juga mengikuti aturan dari Al-Qur'an mengatakan umat istrinya itu tidak patuh kepada Nabi Nuh sehingga ditenggelamkan dengan anak-anaknya. Itu sudah itulah pelurusan sejarah yang terjadi gitu loh di dalam Al-Qur'an. Seperti itu, silakan. Pelurusan sejarah menurutmu? Kalau menurut Yahudi penyelewengan sejarah bagaimana? Apa kamu terima? Bagi saya, begitu orang Yahudi itu membunuhin para nabi, membunuhin para nabi Zulkifli, Yesus dibunuhin, termasuk nabi-nabi yang lain dibunuhin, itu sudah ditambah pengkhianatan dalam sejarah dalam orang Yahudi. Bagi saya, Yahudilah yang lebih banyak dalam posisi merubah-rubah kitab sucinya. Ini diinformasikan juga di dalam kitab suci Al-Quran. Silakan. Itu kan menurutmu. Menurut Yahudi tidak demikian. Apalagi sampai kamu bilang dirubah-rubah. Apa bisa Al-Quran menunjukkan yang asli? Silakan. Oke, kita gampang saja untuk mengatakan itu. Kita lihat faktanya saja. Fakta yang terjadi, dia sudah melanggar hari Sabat. Ya, pertama itu. Yang kedua, yang terjadi faktanya dia sudah banyak membunuhin para nabi. Ya, nggak usah jauh-jauh, Yesus pun mereka usahakan dibunuh. Dengan dia ikut serta memberitahukan Yesus itu tempat persembunyian, para rakyat juga berkomplot untuk membunuh Yesus itu sendiri, walaupun Romawi yang membunuhnya sebagai eksekutornya. Silakan. Saya belum tanya itu lagi. Jadi maksudmu, zaman Nuh sudah banyak nabi dibunuh orang Yahudi. Yahudi aja belum ada zaman Nabi Nuh. Silakan. Oke, kalau zaman Nuh itu kan kembali bukan di situ, Bang Rudi. Maksudnya nih yang terjadi pada zaman yang bukan Nabi Nuh, tapi pada zaman Nasrani. Ya, sepeninggal Nabi Musa kan Nasrani meneruskan sesuai Matius 5 ayat 17 sampai 19. Jadi dalam posisi ini itulah kelakuan orang-orang Yahudi gitu loh. Yang banyak membunuhin Nabi Nuh, yang banyak membunuhin nabi-nabi gitu loh, yang datang pada saat itu. Silakan. Setelah Musa bukan Nasrani, kamu ngarang. Nasrani itu ada setelah zaman Yesus. Nah, yang paling aneh, kamu percaya Tuhannya sama, tetapi kok isi kitab sucinya berbeda. Kenapa? Silakan. Oke.
Saya sampaikan dulu. Sepeninggal ajaran Nabi Musa, umatnya menyembah sapi, Melkisedek dan Nabi Musa. Sepeninggal ajaran Yesus, umatnya menyembah manusia, termasuk Yesus disembah dan disembah juga yang lain. Jadi yang benar adalah Nasrani pada saat ajaran Yesus itu masih hidup. Mereka masih bertauhid dan ini diakui di dalam Islam. Kitabnya kitab Injil. Nah, dalam posisi ini masih dibenarkan. Tapi apabila ada kitab yang setelah Yesus itu mati, kemudian dibuatlah kitab yang terbaru, kemudian setelah Yesus itu mati, nah ini yang tertolak di dalam Islam. Seperti itu gambarannya. Justru kamu mencoreng mukamu sendiri. Kitab yang terbaru setelah Yesus, kitab sucimu. Kalau kamu bilang Nasrani itu masih diterima dan benar, kenapa tidak Nasrani saja? Kenapa harus ada agama lain, baru? Silakan. Baik, begini Bang Rudi, saya jelasin. Islam menerima ajaran Nasrani, artinya itu Yesusnya, Isanya masih hidup. Itu ajarannya masih sempurna, masih bertauhid. Nah, sepeninggal Nabi Isa atau Yesus, maka berubah sudah sesembahan mereka, ada oneness, ada Tritunggal, dan lain-lain. Aneh-aneh sudah sesembahan mereka ini. Makhluk yang disembah. Nah, inilah yang ditolak di dalam Islam. Maka Islam datang untuk meluruskan itu semua. Meluruskan itu termasuk meluruskan ajaran Nabi Musa yang menyembah sapi. Gitu loh, silakan. Ajaran Nabi Musa tidak pernah menyembah sapi. Ajaran Nabi Isa menurut Al-Quran tidak pernah menyembah manusia. Apa yang mau diluruskan? Jawab dulu, silakan. Dari Al-Quran mau jawab. Baik, saya sampaikan kembali ya. Saya kalau mau buka Al-Qurannya ini tidak sempat nih. Sesuai dalam Al-Quran, saya langsung intinya saja. Artinya dalam posisi ini, saya bacakan artinya bahwa kafirlah orang yang mengatakan Isa itu salah satu Tuhan atau bagian daripada Tuhan itu sendiri. Itu intinya dalam ayat Al-Quran seperti itu. Nanti kalau ayatnya saya tampilkan kalau ingin. Silakan. Kamu tidak tahu bahwa Nabi Isa sudah ditanyai sama Allah SWT. Tidak ada kukatakan itu Tuhan. Nabi Isa sudah menyangkal. Sekarang kamu sebutkan ada manusia yang menyembah dia dan mau diluruskan. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Lantas apa yang mau diluruskan? Silakan. Baik, dalam Al-Quran itu ada 4 kekeran yang dibicarakan terhadap masalah Isa ini. Ada yang menyembah Tuhan 1, Isa melulu atau Yesus melulu. Ada yang menyembah Tuhan 2, artinya Yesus dengan ibunya. Ada yang 3, Trinitas, Three-in-One atau Oneness dan lain-lain. Nah, itu yang dikeker dalam Al-Quran itu yang dilarang, yang tidak boleh. Nah, kemudian dikuatkan dengan barang siapa yang menyekutukan Tuhan, maka dia termasuk orang yang sudah lepas dari ajaran Islam itu sendiri, lepas dari ajaran Tauhid, lepas dari Tuhan yang Maha Esa. Dan ini bertentangan dengan ajaran-ajaran agama sebelum Yesus itu, sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Nuh, ya sebelum Nabi Idris, yang puncaknya itu Adam. Silakan. Dari zaman Adam sampai zaman Nabi Isa, Al-Quran menjelaskan tidak satu manusia pun menduakan Tuhan. Justru setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi, maka kesejajaran antara Nabi Muhammad dan Tuhan itu jelas. Tidak satu manusia pun bisa menyembah Allah SWT setelah Nabi Muhammad tanpa menyebut nama Allah SWT dan nama Nabi Muhammad. Tidak bisa menyebut nama Allah saja. Harus ikut nama Nabi Muhammad. Artinya Tuhan itu terbelenggu dengan nama Nabi Muhammad. Coba kamu jelaskan bagaimana, silakan. Baik, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Dengan diakuinya umat-umat sebelumnya, kitab-kitab suci sebelumnya, itu artinya tidak Nabi Muhammad saja yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya walaupun mereka nabinya Isa atau Yesus, Musa atau Idris atau Nuh, itu tetap mereka diakui sebagai ajaran Nabi yang bertauhid. Ajaran yang dalam posisi ini Allah yang Maha Esa. Dalam posisi ini tidak terkait dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya sebagai pembawa wahyu, sebagai rasul dan nabi saja. Silakan. Bu, tunggu di depan, Bu ya. Nah, sekarang saya tanya kamu, apakah ada satu orang setelah Nabi Muhammad menjadi nabi yang bisa menyembah Allah SWT tanpa terikat nama Nabi Muhammad? Jawab. Kan sebagaimana di dalam Islam, Nabi Muhammad adalah nabi penutup, tidak ada bakal ada lagi nabi, sudah ditutup oleh Allah, oleh Sang Pencipta, bahwa Nabi Muhammad yang terakhir. Jadi dalam posisi ini tidak bakal ada terjadi pertanyaan seperti itu. Tertolak langsung otomatis, Bang Rudi, silakan. Itu tidak tertolak. Artinya Allah SWT tidak akan ada yang menyembah Allah SWT, apalagi zaman sekarang, tanpa menyebut nama Nabi Muhammad.
barang siapa tidak menyebut nama Nabi Muhammad, tidak satu orang pun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada, tunjukkan ayatnya, tunjukkan dalilnya. Ada hal seperti itu. Silakan. Oke, saya sampaikan di sini ya. Masalah tauhid syahadatain dalam Islam itu tidak terikat, tetapi itu menyatukan. Hanya saja dalam posisi ini dia bukan berarti sejajar dalam Nabi Muhammad dengan Tuhan. Itu jauh berbeda. Karena ini sudah diinformasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengakuin juga nabi-nabi sebelumnya. Jadi nabinya itu beda-beda, nggak masalah. Yang penting Tuhannya Esa satu. Silakan. Maka dari itu saya katakan kepada kamu, contoh sekarang saya mau menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak saya tidak menyebut nama Nabi Muhammad? Silakan. Oke, berhubung dalam posisi ini Nabi Muhammad akhir zaman seperti ini, artinya setelah penubuatan dari Isa atau Yesus, maka Nabi Muhammadlah nabinya. Maka tidak sampai orang kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak melalui nabi masing-masing. Begitu juga Yesus. Yesus kan pada saat itu hidupnya hanya pada zaman Israel. Kenapa dibawa-bawa pada saat ini sampai ada pengikutnya kembali gitu loh. Ini yang aneh gitu loh. Dalam posisi ini yang buat aneh. Silakan. Atau kamu mau mengatakan tidak ada yang menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Itu lebih tepat. Silakan. Artinya saya sampaikan tidak ada ikatan seperti itu dalam posisi ketuhanan dalam Allah Subhanahu wa taala. Baik ada Nabi Muhammad ataupun tidak, itu bukan masalah. Karena di akhir zaman pun nanti akan kembali Isa atau Yesus itu datang di akhir zaman. Nah itu artinya Nabi Muhammad tidak ada, Yesus kembali datang. Nah kemudian Imam Al-Mahdi juga datang. Nah dalam posisi ini kan dalam posisi bahwa Isa atau Yesus itu pun ingin orang-orang Kristen ya, pengikut dia yang ajaran Paulus ini kembali ke jalan yang sesuai dalam posisi ini di akhir zaman. Isa atau Yesus akan datang loh nanti itu untuk meluruskan kembali ajaran dia yang disesatkan, yang disimpangkan. Silakan. Saya tidak tanya Isa. Yang saya tanya, apakah ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, satu manusia atau orang sekarang lah, katakan kami 1000 orang mau berbondong-bondong menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bisa kami menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut nama Nabi Muhammad, tetapi cukup menyebut nama Allah, tetapi beriman ya kepada kitab-kitab Nabi, seperti kami beriman tidak perlu kami sebut nama Paulus, tetapi kami bisa langsung beriman kepada Yesus Kristus. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, dalam posisi ini Islam juga menjawab itu di akhir zaman ya, di akhir zaman nanti akan datang nanti Nabi Isa atau Yesus untuk mengembalikan itu semua. Tentunya mereka ngikutin Yesus atau Isa itu kembali agar ajarannya itu lurus. Maka disebut dalam Islam itu Yesus itu Isa hakim yang adil di akhir zaman. Maka pada saat itu tidak ada Nabi Muhammad dan mereka percaya Yesus Isa, tapi dikembalikan ke ajaran yang tauhid. Nah itu artinya Nabi Muhammad tidak satu-satunya. Walaupun tidak ada Nabi Muhammad di belakang nama Allah, itu berarti ajarannya tetap benar. Silakan. Saya tetap tidak menanya itu. Yang saya tanya bukan itu. Kenapa balik-balik ke situ ya? Kalau kamu mengatakan Nabi Isa nanti Nabi akhir zaman, artinya Nabi Isa Nabi terakhir. Orang akan mengikuti dia, kamu bilang. Atas yang saya tanya bukan itu. Ini saya mau bawa keluarga saya. Mau memeluk agama Islam. Bisa enggak? Saya tidak perlu menyebut nama Nabi Muhammad, terus saya menyembah Allah SWT. Sama seperti kami, tidak perlu saya sebut nama Paulus, tetapi kami bisa menyembah Yesus. Silakan, itu yang saya maksud. Baik, terima kasih. Nah, sesuai dengan informasi di Al-Quran, seandainya Nabi Musa itu hidup ya, maka dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Seandainya Isa itu hidup, maka dia mengikuti syariat Nabi Muhammad. Itu artinya ajaran itu sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, ada pengecualian. Menjelang akhir zaman, walaupun tidak menyebut Nabi Muhammad, Isa Al-Masih itu datang sebagai hakim yang adil, dia akan meluruskan ajaran pengikut dia itu sendiri nanti menjelang akhir zaman, sebelum kiamat itu datang, Dajjal datang, Imam Al-Mahdi datang. Silakan. Habis waktu, Bang. Oke. Silakan Bang Rudi. Oke. Jadi yang saya tanya bukan itu. Saya nggak nanya Isa, nggak nanya Musa, andai kata hidup. Yang saya tanyakan, dan bahwa fakta sejarah, tidak boleh manusia menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Artinya, Allah SWT bisa menjadi Tuhan saya apabila saya menyebut nama Nabi Muhammad.
Artinya Allah SWT dipertuhankan atau dituhankan, terikat kepada Nabi Muhammad. Beda dengan kami. Yesus kami pertuhankan tanpa menyebut nama Paulus sebagai nabi atau rasul pun tidak masalah. Tetapi kami meyakini ucapan Paulus itu adalah Injil. Ya. Bedakan ya. Saya tidak mengatakan Nabi kitab suci Al-Quran bukan kitab suci. Tidak, itu kitab suci. Tetapi saya ingin menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Tepatnya kamu bilang betul, 2 kalimat syahadat. Di situ jelas ada hubungan, keterikatan. Tidak satu manusia pun zaman sekarang bisa berbakti atau menyembah atau datang kepada Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Tetapi kami orang Kristen, kami bisa datang kepada Yesus Kristus tanpa kami menyebut nama Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, dan sebagainya. Andai kata kami terapkan di Kristen, kami bukan 2 kalimat syahadat, tapi mungkin 14 atau 120 kalimat syahadat. Itu 121. Karena rasul-rasul pertama itu ada 120 tambah Yesus 1. Atau 12 rasul yang pertama, 11 lah setelah Yudas mati. Maka kami akan menyebut 12 kalimat syahadat. Kami tidak perlu itu, ajaran Kristen. Itu menjadikan belenggu bagi kami. Karena orang tidak akan bisa menyembah Yesus Kristus tanpa menyebut nama 12 rasul. Itulah fakta. Apa mau kita bilang? Kamu tidak bisa mengajak saya untuk menyembah Allah SWT tanpa saya menyebut nama Nabi Muhammad di dalam 2 kalimat syahadat. Karena itu sudah diwajibkan. Sehingga ada keterkaitan, ada keterikatan di situ. Tuhan tidak menjadi Tuhan apabila tidak dibuat Nabi Muhammad disebutkan di situ. Tidak bisa. Orang-orang setelah Nabi ya, jangan kalian bilang sebelumnya. Yang saya tanya sesudahnya. Saya tidak akan bisa datang kepada Allah SWT, berbakti kepada Allah SWT, tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Tetapi saya bisa berbakti kepada Yesus Kristus, datang menyembah kepada Yesus Kristus, tanpa saya menyebut nama Rasul Paulus, untuk menjadi muridnya, umatnya Yesus. Tak perlu saya bilang, Yesus itu adalah Tuhan dan Paulus tidak perlu. Tetapi saya memang mengimani kitab suci yang saya pegang sekarang, Bible. Selesai. Itulah perbedaannya. Dan ketika tadi saya tanya di awal, kalau memang Tuhannya Yahudi dan orang Muslim sama, mengapa ada 2 kisah Adam? Mengapa ada 2 kisah Musa? Mengapa ada 2 kisah Nabi Nuh? Kamu bilang meluruskan. Kalau kamu mengatakan meluruskan, sejarah dunia tidak mencatat tidak demikian. Apalagi mengenai Yesus. Sejarah dunia mengatakan Yesus mati. Tombak, orang Romawi mencatat. Dikuburkan. Bangkit. Ada kain kafannya, sampai sekarang masih ada di Roma sana. Jadi tidak bisa kamu bilang kalau berpatokan sejarah dunia. Maka saya bilang, Tuhan yang disembah orang Yahudi dengan yang Islam tidak sama. Loh kok bisa tidak sama? Sudah saya jelaskan, tidak mungkin ada satu Tuhan berfirman di dalam 2 kitab suci, 3 kitab suci malah Taurat dan Injil, dengan isi yang berbeda. Tidak mungkin itu. Pasti isinya satu, bahwa Yesus disalib. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada lagi tidak disalib. Tidak mungkin. Artinya Tuhannya berbeda. Tidak mungkin kita mau menantang sejarah. Sejarah mengatakan betul Yesus itu disalib. Betul Yesus itu dikubur, kain kafannya ada. Orang Romawi yang menombak. Itu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Penyatatan sejarah sudah mulai berjalan. Terima kasih. Oke, jadi ronde kedua ini udah selesai dan kita akan masuk ke ronde ketiga. Oke, jadi ini udah ngerti ya kurang lebih ya Bang Madia ya sama Bang Rudi. Jadi kalau bertanya itu ini harus jelas gitu ya. Seperti itu, cuman nanya dikit jelas gitu. Jadi yang nanya tuh nggak perlu mutar-mutar gitu. Anda nggak perlu jelasin, Anda yang nanya, Anda yang jelasin lagi gitu. Ya, kalau nanya tuh harus langsung. Gitu. Oke. Jadi ini di ronde ketiga adalah giliran Bang Madia yang bertanya, Bang Rudi yang menjawab. Oke, kurang lebih siap Bang ya? Oh siap sekali. Oke, saya saking siap. Itu saya siap. Oke, lagi makan apa Bang? Nggak bagi-bagi? Kerupuk ubi, maklum. Oke. Silakan Bang Madia, waktu dimulai Bang. Baik kau, kuagi.
Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia tidak mampu merubah umat Israel menjadi agamanya yang sebenarnya? Silakan. Sejak semula Tuhan tidak ada yang mampu merubah umat menjadi umatnya seluruhnya. Karena manusia memiliki kehendak bebas. Manusia itu bukan robot sehingga diginikan bisa berubah. Tidak, itulah ajaran benarnya ajaran Kristen. Setelah memiliki kehendak bebas, Tuhan pun mengintervensi pikiran manusia tidak bisa. Silakan. Oke, kenapa Yesus Yesus melarang umatnya ke bangsa lain yang 12 itu? Kenapa? Silakan. Yesus tidak pernah melarang umatnya ke bangsa lain, tetapi harus ke bangsa Israel. Israel artinya Kejadian 33, 32, di mana Yakub bergumul dengan Allah, maka diganti namanya menjadi Israel. Israel artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Seluruh umat manusia yang dicari Yesus adalah umat yang bergumul. Kalau tidak bergumul, ngapain didatangi? Silakan. Mengapa Yesus pada saat disalib itu tidak apa namanya, kalau dia Tuhan kok nggak bisa menolong dirinya sendiri gitu loh. Silakan. Kok malah minta tolong Tuhan Bapa. Silakan. Inilah hebatnya ajaran Kristen. Di satu ketika ada posisi di mana mujizat tidak akan terjadi. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Semua pastor-pastor, semua uskup-uskup, semua pendeta-pendeta yang buat mujizat, ketika dia sendiri mau mati, tak ada mujizat. Diajarkan melalui salib itu. Yang ada adalah kerendahan hati. Silakan. Mengapa Yesus katanya Tuhan, tapi kok tidak tahu hari kiamat? Silakan. Karena Yesus di dunia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Manusia tidak mengetahui kapan hari kiamat. Silakan. Di dalam Bible kan dia disuruh Yesus kan mengajari sujud, bahkan Yesus sendiri sujud memohon kepada perlindungan kepada Bapa. Kalau dia Tuhan, kenapa dia lakukan itu gitu loh? Itu yang aneh. Silakan. Yesus tidak pernah mengajarkan sujud. Kalau dia sujud karena itu keinginan dia sendiri, tidak diajarkan. Maka yang diajarkan Yesus adalah doa Bapa kami. Bagaimana Yesus sujud? Karena Yesus di bumi, maka dia berbicara kepada sorga. Itu namanya berdoa. Dia sujud ya karena Bapa yang mengutus dia. Silakan. Yesus kan lahir tanpa Bapa. Nah, kalau Adam lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Nah, kenapa Adam nggak lebih layakkah Adam dijadikan Tuhan? Silakan. Adam berdosa, Yesus tidak berdosa. Adam mati tidak bangkit-bangkit, Yesus mati dan bangkit. Itu bedanya. Silakan. Oke, apa Anda masih bingung? Yesus kan bisa dalam Bible bisa merubah dia bentuknya macam-macam, wajahnya. Itu kan artinya bukan orang yang disalib. Dalam posisi ini bagaimana pandangan Anda? Silakan. Mana ayatnya Yesus merubah wajahnya? Silakan. Saya tidak bisa tunjukkan dulu karena mencari, tapi itu ada. Nanti saya tunjukkan gampang. Tapi itu ada. Yesus bisa merubah bentuk wajah, itu ada. Silakan. Nanti saya carikan kalau ada posisi. Ada itu. Silakan. Jawab dulu. Yesus tidak merubah wajah, tetapi menampakkan wajah ketuhanannya dengan bercahaya terang benderang. Itu wajah Roh Kudusnya. Silakan. Oke. Bagaimana Anda bisa katakan kebenaran di salib itu kalau waktu penyalibannya berbeda-beda di dalam Bible itu? Silakan. Justru itulah kebenarannya. Ada beberapa penulis A melihat dari sudut A, penulis B melihat dari sudut B. Tetapi yang salah apabila penulis itu ada satu, isinya berbeda-beda. Silakan. Oke, kenapa Yesus menyuruh menjalankan syariat Musa ya, sedangkan Paulus membatalkan? Nah, ini bagaimana dua pertentangan di dalam Bible? Menjawabnya, silakan. Yang mana syariat Musa yang disuruh Yesus? Silakan. Macam-macam, termasuk berhitan ya, termasuk sujud itu juga termasuk salah satunya. Nah, terus masuk tidak makan babi dan yang lain-lain. Nah, itu Paulus membatalin semua. Silakan. Paulus tidak pernah membatalin. Musa tidak disunat. Tetapi akhirnya sunat pengantin. Sunat hati itu dari Musa, bukan dari Paulus. Paulus hanya melanjutkan ajaran Musa. Silakan. Nah, makanya saya bingung ini. Israel ini kan keturunannya nih. Harusnya Israel yang duluan menganut ajaran Yesus ini. Mengapa kok bisa sampai batal, nggak bisa menguasain? Apa gagal Yesus ini sebagai Tuhan untuk mempengaruhi orang Israel? Silakan. Yesus tidak pernah gagal. Jika ikut takaranmu, semua Tuhan di dunia adalah gagal. Karena banyak agama di dunia. Tidak ada satu agama. Silakan. Yesus kan di dalam Bible itu dia diperintahkan oleh Allah Bapa. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia diperintahkan oleh Bapa? Silakan. Karena Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Silakan. Oke. Dalam posisi ini kan saya meminta keadilan ya, keadilan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak adil, bagaimana dia murid-muridnya ini
atau umat-umat yang sebelumnya itu masuk apa? Masuk surga atau neraka gitu loh. Silakan Anda jawab, umat di zaman Nabi Nuh ke atas. Itu bagaimana posisinya sekarang? Surga atau neraka? Silakan. Umat di zaman Yesus ke atas sudah dijelaskan ketika Yesus disalib dan masuk ke dalam alam maut, dia membebaskan semua orang-orang soleh. Artinya semua pun mendapat keadilan. Silakan. Oke, dalam posisi ini orang Kristen itu apabila dosa itu apakah seimbang? Antara dosa itu besar sama kecil itu sama atau beda? Silakan. Ajaran Bible mengatakan ada dosa yang tidak membawa kepada maut. Silakan. Yesus itu agamanya apa? Silakan. Yesus tidak punya agama. Yesus datang hanya membawa firman, tidak membawa agama. Andai kata Yesus mendatang membawa agama, Yesus mengajarkan kebencian. Karena orang yang menyembah Yesuslah yang beragama. Di luar itu adalah iblis. Silakan. Oh, berarti Anda menolak Matius 5, 17-19 ya. Yesus itu meneruskan ajaran Yahudi ya, Taurat ya. Apakah Anda tolak itu? Silakan. Saya tidak ada menolak. Silakan. Apakah Yesus pernah menyuruh membuat gambar-gambar di dinding itu seperti wajah Yesus seperti itu gitu loh? Apakah ada Yesus dalam Bible? Silakan. Itu tidak suruhan, itu adalah kreasi seni manusia. Silakan. Apakah Yesus juga pernah nyuruh beribadah di hari Minggu? Ada enggak dalilnya? Silakan. Sejak semula Tuhan mengatakan 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Ya, silakan. Nah, apakah Yahudi itu hari Sabatnya kan Sabtu? Mengapa Yesus melanggar hari Sabat itu gitu? Berbeda-beda ajarannya kok hari Minggu dirubah-rubah hari Sabat. Silakan. Karena Yesus mengatakan anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Silakan. Pada tanggal 25 Desember itu kan hari Natal. Apakah Yesus memerintahkan untuk merayakan Natal? Ada dalilnya enggak? Ada dasarnya enggak di dalam Bible? Silakan. Tidak ada, tidak ada. Apakah Silakan. Yesus menyuruh mengatur makanan halal dan haram atau makanan boleh saja semua? Silakan. Yesus mengatakan yang masuk dari mulut keluar ke jamban. Jadi semua makanan halal. Silakan. Berarti kalau makan mayat itu apakah boleh? Mayat manusia maupun mayat yang lain apakah boleh juga dimakan? Atau barang-barang yang memabukkan, yang kecubung atau makan sabu-sabu apa boleh juga? Silakan. Itu tidak ada di dalam ajaran Kristen makan mayat. Silakan. Loh, kalau tidak kan dari posisi Anda mengatakan boleh makan apa saja, berarti makan mayat pun boleh. Kalau logikanya gitu loh, menurut Anda, silakan. Definisi makanan kamu tahu nggak? Mayat kok dimakan, silakan. Oke, silakan. Kalau dalam posisi ini, apakah itu ada sinterklas dalam ajaran Yesus? Silakan. Nggak ada, silakan. Tunggu lo. Ini kok nanyanya jadi kayak nanya anak-anak gini, jadi macam nanya anak. Ada enggak? Ya, enggak gini. Ini tolong dulu, ini debatnya jangan kayak gini. Yang nonton juga ini namanya belajar konsentrasi. Saat ini dia masih belajar. Beda dengan saya sudah tahu apa yang mau saya tanyakan. Dia bingung mau nanyakan apa dengan kecepatan penuh. Sehingga dia apapun yang nanti dipikirnya langsung ditanya ya kayak Facebook. Enggak, cuman coba ini gini. Waktunya itu kalau bisa digunakan benar-benar. Ini kok macam nggak pingin debat gitu. Main lempar sana lempar sini kayak anak-anak lempar mainan ini. Inilah debat bermutu, tidak perlu menceritakan hal yang tidak penting. Tetapi Oke, silakan. Cuman saya bilang ini tidak sebentar. Masalahnya penonton ini jadi nggak ada edukasi gitu. Bagi penonton jadi nggak ada edukasi. Ini membuat kalian harus konsentrasi penuh, tidak perlu bertele-tele tepat waktu. Masalahnya dia tidak bisa memikirkan apa yang mau ditanyakan dia. Kehabisan bahan. Jadi apapun yang masalah itu, oke. Jadi tolong ya ini masing-masing coba lebih interaktif lah gitu ya. Oke, silakan. Kan interaktif. Silakan Bang Madia. Baik, Bang Rudi ya. Saya mikir Tuhan itu kan kalau dia mirip manusia kan tidak berarti kan lemah, menunjukkan kelemahannya. Apakah Tuhan Yesus itu laki-laki atau perempuan? Yesus itu. Semua Tuhan agama laki-laki atau perempuan? Semua agama di dunia menyatakan Tuhannya mirip laki-laki. Silakan. Oh, mirip ya, tapi bukan laki-laki tulen gitu atau tanggung atau bagaimana menurut Bang Rudi? Silakan. Semua agama di dunia mengatakan Tuhannya laki-laki. Silakan. Oke, dalam hal ini ya, saya minta keadilan kembali kepada Tuhan Yesus ini. Kalau Anda mengatakan Tuhan hanya klaim sepihak di ajaran Yahudi, ajaran Anda ini, maka tidak ada keadilan Tuhan sebelumnya. Nah, dalam hal ini tolong dijelaskan keadilan yang bagaimana yang diajarkan Yesus. Silakan.
kok kamu nanya saya? Kamu klaim tidak ada keadilan. Sebutkan ketidakadilan itu apa, bukan saya. Silakan. Surga dan neraka berarti tidak ada pada saat itu, pada saat sebelum Yesus Kristus, karena tidak ada, dia tidak kenal. Nah, saya meminta penjelasan ini. Kalau Tuhan hanya datang pada abad ke-1, silakan. Surga dan neraka sudah ada. Apa yang mau kau tanyakan? Silakan. Kalau Tuhannya berbeda, Tuhannya sebelum Yesus itu datang berbeda-beda, berarti kan tidak ada kejelasan ini. Dalam posisi Tuhan juga tidak adil, pelin-pelan dalam posisi ini. Di mana keadilan Tuhan gitu loh. Silakan. Saya Jawab. sudah katakan bukan tidak adil. Kan saya bilang Allah Abraham, Ishak, Yakub sampai Yesus itu sama. Silakan. Oke. Apakah Anda lebih percaya kitab suci yang ditulis setelah Yesus itu wafat, meninggal ya, yang jauh? Nah, apakah Anda lebih percaya itu dibanding dengan kitab suci yang nabinya masih ada, hidup gitu loh? Silakan. Nabi mana yang ditulis kitab sucinya selama hidup, ketika hidup? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pada masih hidup sampai 32 sampai 23 tahun Nabi Muhammad. Nanti itu saya tanyakan kepada kamu. Silakan. Oke. Siapa saksi pada di mana buktinya kebenarannya ya? Perawinya, runutannya kitab-kitab dalam Bible itu apakah ada seperti hadis yang artinya jalur periwayatannya? Silakan. Hanya pembohong, pembual yang mengatakan ada urutan-urutannya, sedangkan silsilahnya saja nggak jelas. Silakan. Oke. Apakah Paulus itu mengajarkan berbohong? Karena di dalam Bible aku lihat banyak kalau berbohong ini gitu loh. Ada berapa ayat yang saya lihat tentang kebohongan boleh berbohong, boleh jadi bunglon apa-apa gitu dalam posisi ajaran Paulus ini. Kalau ketemu kaum ini Yahudi, ini bangsa ini gitu loh. Silakan. Paulus tidak pernah mengatakan boleh berbohong, tetapi kata Paulus, oleh karena bohongku maka aku memperoleh keuntungan. Kan tidak, katanya. Kalau ada keuntungan yang aku peroleh, maka aku lebih baik berbohong. Itu maksud dia. Silakan. Apakah ajaran Kristen ini tidak ada aturan yang mengikat ya, hukum-hukum itu atau bebas saja atau gimana? Silakan. Ada aturan yang mengikat. Contoh, hukum Taurat masih berlaku? Masih. Hukum Yesus masih berlaku? Masih. Silakan. Anda memakai hukum Taurat, tapi Tuhannya Anda terima. Bagaimana ini? Silakan. Mana pernah saya mengatakan saya tidak menerima Tuhannya? Kamu yang bertanya tadi, menurut saya, mengapa menuhankan Yesus? Kamu nanyakan menurut saya, bukan menurut orang Kristen. Seperti saya bertanya kepadamu, menurut orang Muslim. Silakan. Oke, sekarang saya ulang. Menurut orang Kristen, apakah ajaran Nabi Musa itu Anda terima Tuhannya sama atau beda? Silakan. Sama. Silakan. Oke, kalau sama, mengapa orang Yahudi tidak ada hampir berapa persen saja, 2% lah yang menerima ajaran Kristen. Padahal dia mengadopsi ajaran Taurat itu sendiri. Silakan. Mana ada 2%. Seluruh orang Kristen menerima ajaran Tuhannya Musa. Silakan. Orang Yahudi maksudnya Pak Rudi, orang Yahudi. Itu kan paling 2-3% di bangsa sana yang menerima ajaran Kristen ini. Nah, itu mengapa? Padahal mereka pemilik kitab asalnya, Taurat yang diadopsi Kristen. Silakan. Ya itu kan berpulang kepada orang masing-masing. Mereka memiliki kehendak bebas yang tidak Tuhan pun tidak bisa mengatur. Silakan. Apakah orang Yahudi sekarang ini dia masuk surga atau masuk neraka, selamat atau tidak menurut ajaran Kristen? Ajaran Kristen itu sangat perfect. Galatia 5 ayat 22 dan 3 mengatakan, siapa yang bisa melakukan buah-buah roh, tidak satu hukum pun menentang hal itu. Jangankan hanya Yahudi, penyembah pohon pun asal bisa melakukan 9 buah-buah roh akan ke surga. Silakan. Oke, saya ulang kembali. Apakah mereka selamat atau tidak orang Yahudi sekarang ini? Sudah saya Masuk katakan, surga. jangankan hanya Yahudi, penyembahan Tubelau pun kalau bisa melaksanakan buah-buah roh, ya kan? Galatia 5 ayat 22-23 akan ke surga. Silakan. Oh, berarti keyakinan orang Yahudi, berarti Tuhan orang Yahudi pun sama ya. Berarti tuh ada dua Tuhan dengan keyakinan yang berbeda tapi dikatakan selamat. Seperti itu Kak Bang Rudi? Saya tidak mengatakan ada dua Tuhan, tetapi satu Tuhan. Tuhan yang disembah Yahudi dan Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang itu. Dia paham untuk menuju kepadanya tidak harus seperti tadi saya bilang terikat kepada nama, terikat kepada sebuah suku, tidak harus terikat kepada sebuah bangsa. Apalagi Tuhan yang saya sembah Yesus mengatakan Galatia 5 ayat 22-23, siapa yang bisa melaksanakan
buah-buah roh akan ke surga. Silakan. Yang tidak masuk di otak saya, Bang Rudi, orang Yahudi kan pemilik asal kitab Taurat, kitab PL. Nah, kenapa orang Yahudi itu nggak nerima ajaran Kristen itu sebagian besar nggak terima? Nah, ini mengapa? Padahal tentunya mereka yang lebih benar dong, mereka lebih kenal Taurat PL. Silakan. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Jadi kalau kamu bilang sebagian besar, ya betul. Tetapi ketika Yesus dibaptis dan membaptis, pada saat itu sebagian besar sudah menjadi pengikut Yesus. Baca Matius 3 ayat 11. Dari Yordan, dari ini, seluruh kalimat di situ. Silakan. Kita lihat fakta sekarang aja, Bang Rudi. Orang Yahudi Tuhannya sama dengan Tuhan Islam. Mereka mengakui Tuhan ajaran Islam itu bertauhid sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda bisa mengatakan perbedaan sama sedangkan rahib Yahudi pun menjelaskan itu sama gitu loh. Silakan. Sampai dunia kiamat tidak pernah Yahudi mengakui Tuhan Islam adalah Tuhan Yahudi. Silakan. Anda lihat dalam YouTube ya, itu keterangan dari rahib Yahudi, Tuhannya Esa sama. Silakan Anda lihat di YouTube. Itu ada Tuhan Islam dan Tuhan Yahudi sama. Hanya saja dia tidak mengakui Nabi Muhammad. Silakan. Kamu tidak tahu. Kalau orang tidak mengakui Nabi Muhammad, berarti tidak mengakui Allah SWT. Silakan. Oke, kembali ke kitab suci ya. Kalau Anda katakan kitab suci itu tidak ada dirubah-rubah, mengapa ada babi kemudian berubah jadi babi hutan? Kalau itu tidak dirubah-rubah, itu apa namanya? Dan asalnya apa sih sebenarnya gitu loh? Silakan. Itu kan bahasa terjemahan. Terjemahan bahasa Indonesia mengalami perubahan wajar. Karena apa tata bahasa dan kosakata bahasa berkembang. Silakan. Oke. Dalam posisi ini itu artinya kan belum ada kejelasan mana kitab yang dipakai gitu loh. Bangsa Yahudi mengikuti Yahudi atau mengikuti ajaran berdiri sendiri dalam Bible itu sendiri. Silakan. Bangsa Yahudi ketika zaman dulu mengikuti ajaran Yahudi dong. Dan mereka sudah terikat hukum dengan Tuhan. Karena perjanjian itu kekal. Silakan. Oke. Katanya Yesus kan dibaptis nih ya, dibaptis tuh ya. Itu apa? Atas nama siapa Yesus itu dibaptis? Silakan. Ketika saat itu yang membaptis Yesus adalah Yohanes. Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes hanya kita tidak tahu, memang tidak tertulis secara pasti di situ Yohanes atas nama siapa. Silakan. Nah, yang saya tanya pada saat Yesus dibaptis itu atas nama siapa? Yang Tuhannya itu disebut atas nama siapa? Apa Tuhannya menyebut Tuhan itu sendiri atau bagaimana? Itu kan bingung nih. Kebenaran Tuhan kan harus dijelaskan gitu. Silakan. Secara letterlet saya tidak bisa mengatakan siapa karena memang tidak ada. Tetapi secara tersirat, Yohanes membaptis atas nama Yahweh atau Elohim. Silakan. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia tidak langsung mengampuni aja dosa manusia? Kok repot-repot dia harus ditebus segala gitu loh, harus dikorbankan sendiri. Kalau dia dia Tuhan gitu, silakan. Tidak satupun Tuhan di dunia ini langsung menghapus dosa manusia langsung tuh semua manusia ke surga. Nggak ada itu. Silakan. Gini Pak Dudi. Kalau dia tuh Tuhan, ngapain tinggal kalau ada umatnya yang bertobat, kan tinggal diampunin. Mengapa repot-repot seperti itu? Silakan. Memang iya. Siapa yang bertobat kan diampuni. Silakan. Tapi apa gunanya penyalipan itu kalau tobat pun diakui juga gitu loh. Silakan. Karena tidak satu manusia pun setelah bertobat mati. Kecuali dia bertobat mati ya ke surga. Dia hidup lagi beberapa menit, beberapa detik. Karena ketika dibaptis, dia pasti sehat. Setelah itu dia melakukan dosa. Silakan. Oke, pada saat Yesus disalib itu kan, siapa yang menerima nyawanya itu siapa gitu loh. Kan Yesus kan Tuhan nih. Sedangkan dia mati jadi disalib. Yang menerima nyawa Yesus itu siapa? Yesus mengatakan, Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Tidak satu orang pun yang mengambil nyawanya, aku memberi untuk menerimanya kembali. Silakan. Oke, pada saat Yesus dibaptis itu kan ada tuh roh yang melayang-layangnya. Terus siapakah yang melayang-layang di atas Yesus itu gitu loh? Kan di dalam Bible. Oke, silakan. Oke. Yang melayang-layang itu roh Allah. Sama seperti Kejadian 1 ayat 2. Jadi, itulah hebatnya ajaran Kristen. Pertama dulu memang baptis, pertobatan. Itu bisa langsung ke surga orang. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Setelah dia masih hidup, dia pasti melakukan dosa. Sehingga dengan apa lagi manusia ke surga? Semua manusia oleh kematian itu membuktikan dia berdosa.
Itulah gunanya penyalipan Yesus. Sehingga kita ada jalan menuju sorga. Kalau itu tidak ada jalan kita menuju sorga dengan apa? Tidak ada. Ya kan? Saya tertarik tadi mengenai kamu. Apakah Tuhan yang disembah orang Yahudi sama dengan Tuhan yang kamu sembah? Faktanya tidak. Sudah saya jelaskan tadi. Kamu bilang mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Siapa yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad adalah Nabi. Dia tidak bisa menyembah Allah SWT. Tetapi beda dengan Yesus. Yesus bisa ke sorga. Membawa kita ke sorga. Dan Galatia 5 ayat 22-23 katakan, siapa yang mampu melakukan buah-buah roh, maka dia akan bisa menuju sorga. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu? Silakan Rudi. Enggak usah, itu aja. Nyanyi nggak mau gitu? Nyanyi 20 detik. Oke, jadi nggak mau ya. Oke, jadi ini ke babak ketiga udah selesai dan kita lanjutkan ke babak keempat ini ya. Jadi di babak keempat adalah giliran Bang Rudi Yohanes untuk menanya kepada Bang Madi ya. Oke, mungkin saya langsung lanjutkan aja. Tunggu sebentar. Anakku kayaknya agak demam ya. Jadi kita sudahi dulu sampai sini. Lain waktu aja kita berdebat kembali gimana. Oke, artinya ada masalah ya, ada masalah Bang Rudi ya. Apa yang tadi? Kenapa? Kenapa anaknya? Kok tiba-tiba? Gak tahu aku, mungkin agak demam, mau ku tem dulu. Oh iya, istri lagi masih ini ya, pemulihan ya. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke,